Oke, boleh saya minta bantuannya berikan gestur shalom, sampaikan lambang tangan buat semua sahabat-sahabat BW yang ada di YouTube. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik saudara, mari kita satukan hati, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Juru Selamat yang menyelamatkan orang-orang yang percaya bahwa Allah inkarnasi ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Lahir di kandang domba, disalib, bangkit di hari ketiga, mengalahkan maut untuk menyematkan mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan kekal bagi kami semua yang tetap beriman dan menjaga iman kami sampai garis akhir. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kami yakin dan percaya ini bukanlah akhir cerita hidup kami. Untuk itu kami sepakat berdoa, biarlah Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, damai sejahtera ada di negeri kami. Mulai dari tempat kami tinggal, kami bekerja, kami beraktivitas. Kami mau terus berkatakan bahwa Indonesia ada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan meliputi dan melingkupi semua bagian yang ada di dalam bangsa ini, termasuk juga tak terkecuali kami semua. Biarlah kami semua yang ada di BW ini terus berharap dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap yang bertelinga mendengar sabdamu dan penjelasan dari apa yang kami akan renungkan, akan membuat setiap hati bertobat. Roh takut akan Tuhan menguasai diri mereka, tak terkecuali hambamu juga. Terima kasih lawatanmu kiranya turun menyapa setiap kami. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita mau naikkan satu pujian sebagai sebuah deklarasi. Keadaan kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita punya Tuhan Allah yang sesungguhnya baik buat kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama
biasa. Oh, luar biasa. Buat kebaikan Tuhan, mari kita naikkan puji ini sampai tersenyum bagi Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Katakan, Engkau Yesusku luar biasa. 1, 2, 3. Engkau Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Amin, saudara. Apalagi buat anak-anak yang seperti anak-anak kami ya, yang bentar lagi udah mau lulus atau apa gitu ya. Kalau dari masa muda selalu disadarkan bahwa kita itu harus bersandar kepada Tuhan, maka mereka tidak akan menjadi generasi muda masa depan yang termasuk golongan yang akan kita baca ya. Termasuk juga kita para orang tua dan juga orang-orang percaya ya, karena kita tidak hanya menikmati apa yang ada hari ini, tapi juga harus memikirkan untuk hari esok. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan. Kita lanjutkan di Ayub pasal 20 ayat yang berikutnya. Berbahagia dan diberkatilah setiap orang percaya yang mau mendengar sabda Tuhan, mengetahui kehendak Bapa dan melakukannya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-12. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir, ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya.
Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujamkan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya, mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya, ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia, api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Ya, saya tidak perlu jelaskan semua karena saya yakin kita semua diberi hikmat dan memahami yang dijabarkan oleh Zofar ini. Yang berbicara masih Zofar, dan sekali lagi kita memegang prinsip kebenarannya, ya. Tapi jangan ikut kesalahan Zofar yang menganggap penderitaan Ayub itu membuktikan Ayub adalah orang fasik, ya. Karena konteks kita tidak ke sana, sekali lagi untuk mengingatkan. Jadi firman ini bagaimana Abuna? Ya kita arahkan kepada diri kita sendiri. Karena begitulah cara kita mempelajari firman Tuhan. Ya bukan hanya sekedar ingin tahu ceritanya di balik itu ada apa latar belakangnya, itu perlu ya untuk pengetahuan. Tapi kalau ditanya, yang paling penting itu adalah dampak dan impactnya ke diri kita. Ya itulah sebabnya saya berdoa supaya semua orang yang ikut BW ini, entah yang di Zoom maupun yang di YouTube, sama-sama bisa semakin mengerti cara untuk mempelajari firman Tuhan seperti apa, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang bisa benar-benar memahami, dan firman ini benar-benar sebagai pelita penuntun langkah hidup kita dan kegiatan kita berikutnya. Seperti hari ini ada yang mau sekolah, kuliah, kerja, pelayanan, ataupun kegiatan di rumah atau apapun itu, ya. Jadi firman ini kalau kita arahkan kepada diri sendiri, pertanyaannya adalah adakah sesuatu yang sedang kita nikmati hari-hari ini, tapi sebenarnya itu perlahan-pelan, saya tidak ngomong langsung ya, pelan-pelan itu sedang merusak kehidupan kita. Sama seperti negara, ya, negara itu diibaratkan tubuh manusia. Tulang-tulangnya itu apa? Ketatanegaraannya, hukumnya, dasar hukumnya, konstitusinya. Sama seperti kita. Kehidupan kita ini tata laksananya apa? Ya dasar hukumnya yang menempel dan melekat itu di dalam diri kita, yang menopang hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tidak dilakukan, kalau itu tidak kuat, kalau itu nggak jelas di bagian mana, nanti pasti salah kaprah, nggak jelas gitu. Seharusnya relnya itu adalah kebenaran firman Tuhan, gerbongnya itu adalah diri kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini yang membawa kita kemana gitu. Tapi kebanyakan orang sekarang kan enggak. Rata-rata orang itu menjadikan dirinya itu sebagai rel. Nanti semua yang dia pengen bawa itu yang dia mau. Firman yang dia bawa ke sini, firman yang dia bawa ke situ. Makanya ada yang ngajar begini, ada yang ngajar begitu. Padahal sebenarnya pengajaran sama saja, kok cuma beda gaya aja. Artinya seperti orang berenang, sama-sama mengapung di atas air. Mau gaya bebas, gaya kodok, ya, gaya batu. Ya kalau batu apung dia mengapung ya, tapi kalau batunya batu kali dia jeblok ke dalam. Ya, jadi ini bicara mengenai style saja, tapi sebenarnya tatanannya itu sama untuk membawa setiap orang itu benar-benar hidup berkenan dan segala dan serupa dengan Kristus. Nah, dari semua penjabaran yang kita baca ini ada satu pesan utama, yaitu di ayat yang ke-12. Dikatakan di sana kejahatan terasa manis di dalam mulutnya. Ya. Kata manis di sini itu gambaran adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal yang menyenangkan atau yang terasa nikmat. Kan kalau kita makan itu kan nggak bisa hanya sekedar lihat dari tatanan di meja, ya, penataannya saja atau bentuknya saja. Pasti kita setelah bertanya, kita juga pasti pengen nyoba. Ya. Nah, ketika dicoba di mulut langsung mulai ada sensasi rasa enak ya gitu. Nah, itulah istilah dari bahasa Ibrani yang namanya tamtik. Ya. Nah, sedangkan kejahatan itu disebut sebagai ra'ah, sesuatu yang buruk dan merusak, Saudara. Jadi, Zofar ini sedang menggambarkan sesuatu yang sebenarnya terasa manis,
menggoda di awal, ketika masuk ke mulut itu memang nikmat banget, tapi di ayat yang ke-14 ternyata itu bisa berubah menjadi bisa ular di dalam perut. Inilah gambaran dosa. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, dosa itu manis di mulut tapi pahit di dalam kehidupan. Saya ulangi. Dosa itu manis di awal tapi pahit di akhir. Karena dosa nggak pernah datang itu sambil berkata aku akan menghancurkan hidupmu. Makanya orang banyak yang jatuh di narkoba, orang banyak yang jatuh di dalam perselingkuhan, orang banyak jatuh di dalam korupsi, orang banyak jatuh di dalam pengkhianatan, memendam dendam pribadi, nggak pernah mau keluar dari area luka batin. Karena apa? Karena itu seperti bisa ular yang nggak mudah untuk dikeluarkan sendiri gitu loh. Dosa tuh datang menawarkan coba aja, pasti mulai gitu. Sekali aja nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Gitu. Semua orang juga pasti bikin kok, wajar aja. Atau kamu pantas kok menikmati ini semua, karena kan kamu sudah begini. Tapi saudara, setelah dinikmati sesuatu yang tampaknya manis itu meninggalkan kepahitan. Jadi mari kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menilai sesuatu hanya dari rasa pertamanya, tapi lihatlah buah akhirnya. Karena tidak semua yang terasa menyenangkan itu baik. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, itu pasti baik dan ujung-ujungnya menyenangkan. Ya, tidak semua yang membuat kita nyaman berasal dari Tuhan loh. Dan tidak semua yang kita inginkan itu harus kita miliki. Ada kesenangan yang memang benar-benar bisa semakin mempererat hubungan kita, kehidupan kita dengan Tuhan. Tapi ada kesenangan yang perlahan-lahan mungkin bukan menjauhkan kita dari Tuhan langsung ya, tetapi itu mengikat kita. Makanya saudara, itu hal yang pertama, jangan langsung terbuai dengan janji manis seseorang lalu kita langsung percaya. Sedangkan kita sama Tuhan itu kayaknya sulit banget untuk percaya. Tapi sama orang tuh gampang banget dipercaya gitu. Ya wajar ya, karena manusia memang rata-rata naturnya seperti itu. Tapi kita di atas rata-rata, amin. Ya, kita harus berani menjadi manusia agak lain hari-hari ini, amin. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Dosa itu seringkali juga muncul dan menjadi bisa yang meracuni hidup kita ketika kita masih menyimpan sesuatu di dalam diri sini gitu. Di ayat 12 kan ada berkata ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Ayat 13 menikmatinya serta tidak melepaskannya. Ini maksudnya apa? Prosesnya adalah begini. Dia ambil, dirasakan, disimpan, dinikmati, lalu nggak mau dilepasin. Ya, itu ikatan pertama kali bermula dari situ. Kepahitan mula-mula itu cuma kekecewaan. Nah ini kekecewaan ini disimpan, dipikirin terus sampai dibawa sampai nggak bisa tidur, bahkan tidur pun kepikiran juga. Lalu kebangun diceritakan juga tuh kekecewaannya berulang-ulang. Akhirnya menjadi kebencian. Godaan yang mula-mula hanya sebuah pikiran, lalu dinikmati godaannya itu di pikiran diam-diam, lalu kemudian diulang-ulang, akhirnya menjadi apa? Kebiasaan. Jadi apa yang kita pelihara diam-diam hari ini ternyata bisa menguasai kita secara terang-terangan esok hari. Ya, sekarang mungkin diam-diam kita pelihara, tapi suatu saat itu akan terang-terangan menguasai kita di hari yang lain. Nah, yang ketiga, yang manis sekarang bisa jadi pahit pada akhirnya. Ya, sesuatu yang berbeda antara rasa ketika masuk dan akibat setelah berada di dalam. Ini pesan yang tidak boleh kita lupakan. Ya, makanya gini, jangan yang penting saya senang, yang penting saya nyaman, yang penting saya untung. Orang percaya harus berpikir jauh ke depan. Yang mau sepakat dan masih bersama dengan saya boleh lambaikan tangan saudara. Boleh kasih jempol. Haleluya. Boleh letakkan tangan di dada. Coba ngomong begini, gak usah dibuka mikrofonnya ya, mohon izin, tapi ngomong gini. Apa akibatnya untuk saya nanti? 1, 2, 3. Apa akibatnya untuk saya nanti? Iya. Karena banyak sekali kebohongan yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari masalah hari-hari ini, tapi itu bisa menghancurkan hidup kita di esok hari. Ya. Contoh kecil saja. Perselingkuhan mungkin menawarkan kesenangan sesaat, tetapi lihat ujung-ujungnya apa? Bikin repot dan juga menghancurkan keluarga.
Keuntungan yang kita peroleh dari tidak jujur mungkin menambah rekening di ATM kita, tetapi itu mengurangi ketenangan pribadi di hati. Sekarang bisa kita simpan baik-baik nih rasa tenang itu, tapi satu saat, gak selamanya iblis itu tampaknya baik buat kita, saudara. Iblis itu dari awalnya memang sudah jahat. Jadi apapun yang ditawarkan oleh iblis di awalnya baik, ujung-ujungnya itu akan jahat. Karena iblis itu tempatnya di neraka, bukan di surga. Jadi sekalipun Anda baik-baik saja di muka bumi ini, ujung-ujungnya Anda akan bersama dengan dia di neraka. Karena itu tempatnya dia gitu. Jadi berhati-hatilah kalau saat-saat ini Anda merasa masih tenang-tenang saja, ujung-ujungnya Anda tidak akan merasa tenang selama-lamanya. Ya, sayang sekali. Lalu kemudian kepahitan, ya terasa mungkin seakan-akan apa? Orang-orang itu mana sih yang mau menyimpan kepahitan? Oh, banyak orang yang menikmati menyimpan kepahitan sebagai rasa pembelaan diri, Bapak Ibu. Saya nyimpen ini kan karena saya tuh sakit hati karena dia begini. Mau sampai kapan? Mau sampai liang kubur? Kan sayang ketika nanti kita sudah memuji Tuhan, kita sudah makin ngerti firman Tuhan, tapi ternyata ada satu. Bagaimana kalau Bapak di surga ngomong begini? Kamu tahu gak kenapa saya gak kasih kamu rumah yang besar di surga saya? Karena kamu tanpa kamu sadari, kamu selalu mengingat hal ini, selalu mengungkap hal ini. Karena kamu sangat kecewa dengan hal ini. Dan itu pembelaan dirimu. Tapi itu meracuni jiwa sendiri. Kita aja sakit minum obat, ngapain kita racuni jiwa kita? Karena dosa itu selalu menawarkan rasa sebelum menunjukkan harganya. Itu dosa. Nah, hal yang terakhir, saudara, apa yang kita kejar itu gak boleh menguasai kita. Banyak orang mengejar, ya di ayat yang ke-15, orang itu menelan kekayaan terus dijabarkan, ya. Saya tidak akan jabar satu-satu, tapi Anda semua pasti dikasih hikmat, ngerti lah, ya. Bukan berarti kekayaan adalah dosa, enggak. Alkitab tidak pernah mengajarkan kekayaan adalah dosa. Tetapi ketika engkau dikuasai oleh kekayaanmu, itu yang kacau. Sama seperti yang dikatakan di ayat 22 kan, dalam kemewahannya berlimpah-limpah ia menjadi apa? Sesak, enggak ada ketenangan. Artinya apa? Ironis sekali. Banyak tapi sesak, memiliki tapi enggak menikmati, berhasil, sukses tapi enggak tenang. Kenapa harus begitu? Karena memang kita ini manusia diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, itu bukan untuk dipuaskan dari apa yang ada di dunia ini, kan itu sifatnya sementara. Bapak Ibu, anak-anakku dan saya, engkau dan aku itu diciptakan oleh tangannya sendiri itu untuk sesuatu yang kekal. Jadi hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi bagian terdalam dari hati kita, bukan apa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan merencanakan bukan untuk yang sementara, tapi untuk tinggal bersama Dia di kerajaannya yang mulia kekal selama-lamanya. Yuk kita beri tepuk tangan untuk rancangan Tuhan yang indah banget ini. Jadi kita harus pahami. Tapi Abuna, kenyataannya, nah sekarang saya mau mengingatkan saudara, percayalah, kenyataan hidup yang Anda alami hari-hari ini itu dialami semua orang. Gak cuma di Indonesia, di setiap negara. Anda tuh gak sendirian kok melaratnya, Anda gak sendirian pusingnya, Anda gak sendirian bingungnya dan susahnya. Tapi mari kita tidak menjadikan susah, kemelaratan dan kesengsaraan dan perubahan yang drastis itu menjadi orang-orang yang tidak lagi dalam rel yang Tuhan sudah sediakan. Izinkan rel kehidupan ini Tuhan yang bawa. Kita gerbong yang mengikuti bagaimana Yesus membawa tatanan kehidupan kita ke depan seperti apa. Makanya kita harus kurang-kurangi komunikasi yang kasar, kekecewaan yang masih disimpan. Coba kita buang-buang sajalah. Kalau ada yang salah ya dibereskan aja, jangan disimpan di bawah lidah. Masalah yang dibicarakan dengan kasih itu akan lebih mudah disembuhkan kok daripada kepahitan yang dipelihara diam-diam. Ya, kalau di tempat kerja bagaimana? Banyaklah sekali lagi godaan-godaan, mungkin memanipulasi laporan, ngambil keuntungan pribadi, jatuhin rekan sekerja, nyembunyiin kesalahan sendiri, atau cari muka demi posisi.
Dalam pelayanan bagaimana? Banyak juga. Yang manis dalam pelayanan itu apa sih? Pujian, panggung, posisi jabatan, jumlah pengikut, pengakuan dari orang lain. Wow, itu terasa manis buat kita kan. Tapi kalau kita simpan di bawah mulut kita terus, itu akan jadi racun. Karena kita lebih menikmati itu semua daripada menikmati hadirat Tuhan. Saya nggak ngomong muluk-muluk, itu kenyataannya. Saya hampir di posisi seperti itu, saudara. Kan saya pernah bilang, apa saya mundur aja ya Tuhan ya, kayaknya kok beda banget nih sama Tuhan, pakai orang itu, pakai orang ini. Tapi setelah saya semakin belajar, bukan Tuhan tidak mengizinkan atau belum mengizinkan, enggak. Saya malah bersyukur. Saya bersyukur ya Tuhan mengajarkan saya sebuah nilai kehidupan, kebenaran yang menjaga saya dalam marwah roda kehidupan dan rel kebenaran firman Tuhan, dan Yesus Kristus tetap sebagai masinisnya. Jangan sampai kita melayani Tuhan Yesus tapi diam-diam kita kecanduan perhatian manusia ya. Nah, terakhir last but not least, buat generasi masa depan Kristus ya, anak-anakku yang sekolah di pergaulan ya, kuliah dan lain sebagainya. Ya, nyontek mungkin sudah nggak tren lagi ya nyontek ya, kecuali kalau ngambil bahan dari Google. Tapi apapun itu ya anak-anakku sekalian, adanya teknologi janganlah menjadikan kita semakin malas belajar. Ya, kelihatannya enak ya, nggak perlu belajar dapat jawabannya. Tapi ujung-ujungnya nanti kita menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena otak kita nggak dipacu untuk bekerja. Lalu kemudian pornografi, awalnya kan penasaran. Apalagi sebut saja semua hal yang melukai hati Tuhan. Itu semuanya penasaran awalnya. Pergaulan yang sara, membangun identitas palsu di media sosial, demi apa? Demi pengakuan. Sekarang apa artinya dunia mengakuimu sedangkan mereka juga tidak kenal engkau, mereka tidak makan minum bersamamu, tetapi keluargamu tidak mengenalmu, bahkan Tuhan sendiri pun tidak kenal sama kamu. Makanya rubah konsep pemikiran buat anak-anak muda. Seru nggak nih? Jangan lagi ada di situ. Seru nggak? Jangan. Tapi mulai sematkan di pikiran, kira-kira ini bikin saya jadi pribadi apa ya? Nah, karena segala keseruan itu hanya di awal. Apa artinya di awal tampaknya seru, tetapi begitu di akhir gak ada seru-serunya hidup ini. Yuk pejamkan mata, mari letakkan tangan di dada, mari kita periksa hati kita secara jujur di hadapan Tuhan ya. Biarlah Roh Kudus memeriksa hati kita sambil bertanya, apa yang sedang saya simpan di bawah lidah sampai hari ini yang seharusnya saya sudah lepaskan? Adakah kebiasaan yang awalnya terasa kecil tapi kayaknya itu mulai menguasai hidup saya? Atau kepahitan yang tanpa saya sadari, atau saya sadari, saya nikmati dengan terus menerus ingat kesalahan orang-orang ini. Tanpa disadari itulah perlakuan dan perilaku orang yang menikmati kepahitan dalam hidupnya sendiri. Janganlah tunggu yang manis berubah jadi racun, seperti bisa ular tedung di dalam perutmu. Hari ini Tuhan memberimu kesempatan untuk melepaskannya. Maukah engkau melepaskannya? Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan setiap orang pribadi memperkatakan dengan mulut lidah mereka apa yang harus dilepaskan supaya itu tidak lagi menguasai hidup. Apa yang selamanya menjadi bisa ular tedung dan itu mengisap semua berkat-berkat Tuhan. Selalu ada hal yang kurang karena tanpa disadari itu semua seharusnya tidak boleh dibawa dalam rel kehidupan kami. Kami izinkan Engkau ya Tuhan Yesus sekali lagi, supaya firman-Mu pagi ini menunjukkan dan kami bisa memberikan keberanian kepada kami untuk melepaskan apa yang kami harus lepaskan, dan untuk kami pegang teguh apa yang harus kami pegang teguh. Biarlah kami hanya memegang teguh kebenaran firman-Mu. Kami mau percaya ya Tuhan, ada berkat damai sejahtera, baik yang di tempat kerja maupun yang di pelayanan, maupun yang ada di sekolah, bahkan yang mau buka usaha. Tidak lagi tertipu oleh apa yang tampak seru, tampak manis di awal, tetapi kami memikirkan apa yang akan terjadi untuk saya dan orang-orang yang selama ini mengasihi saya. Kami memilih untuk hidup benar di hadapan-Mu.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini, hidupnya semakin berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian terkasih, bukalah tanganmu, terimalah anugerah cinta kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan dan pertolongannya tersedia bagi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat dan mau mengerti sama-sama katakan amin. Ya. Jadi manis di mulut disimpan di bawah lidah, masuk ke dalam bisa berubah jadi racun. Lebih baik sekalipun tidak manis di mulut, tetapi itu akan membuat hidup kita manis selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap manis dan jangan kasih kendor. Kasih Kendor. kendor. Kasih ya, benar.